Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak DRS Anang Arifandi MPD selaku Ketua Komunitas Belajar Skanepra dan juga sebagai Bapak Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Prajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat yang telah bergabung dengan webinar ini di seluruh penjuru Indonesia, mengingat webinar ini adalah untuk umum. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul melaksanakan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, apa ini terdengar? Terdengar, Bu. Baik, saya lanjutkan. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas partisipasinya telah bergabung dengan kami dalam webinar yang berjudul Berbagi Praktik Baik Pembelajaran Berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Sri Handaryati SPI. Sedikit mengenai Ibu Sri merupakan guru di SMKN 1 Prajikan. SMK Negeri 1 Prajikan adalah salah satu SMK negeri yang ada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah guru produktif APAT, Agribisnis Perikanan Air Tawar, yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 9. Saya, Lailatul Fitria SPD, selaku moderator, izinkan menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua Kombel Skanepra, yaitu Bapak DRS Anang Arifandi MPD. Yang keempat, acara inti yaitu penyajian materi oleh Ibu Sri Handaryati SPI. Yang kelima, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Nah, tidak berlama-lama, marilah kita buka. Suara tidak terdengar.
dicapai dalam waktu 30. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Ini saya lihat dulu ya. Iya, mohon maaf. Laptop dari moderator tiba-tiba keluar Bapak Ibu, jadi saya ambil alih laptop dari narasumber kita Ibu Sri Handaryati, mohon maaf. Kita lanjut. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Kombel kita, yaitu Kombel Skanepra, kepada Bapak Dr. Andes Anang Arifan di MPD. Dipersilakan memberikan sepatah dua kata untuk sambutan. Bapak Dr. Andes Anang Arifan di MPD, apakah sudah bergabung dengan kami? Alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kami. Silakan Bapak untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Bapak Anang, suara belum terdengar, Bapak. Iya, Bapak. Gambar sudah terlihat, namun suara belum terdengar, Bapak. Baik. Baik, sudah terdengar, Bapak. Silakan. Baik, Bapak Ibu, komunitas belajar SK Negeri 1 Pacitan yang saya banggakan, saya hormati. Selamat datang Bapak Ibu di Kombel SMK Negeri 1 Pacitan yang pada siang ini kita bersama-sama mengikuti belajar bersama praktek baik yang dalam hal ini akan dipandu narasumber Ibu Sri dari SMK Petikan sebagai narasumber praktek baik pembelajaran berdiferensiasi dan Ibu Fitri sebagai moderator dan timnya, dan mudah-mudahan hal ini menjadi belajar bersama yang baik, progresif bagi kita sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin dari sekolah lain di luar Petikan, selamat datang. Kita akan rutin minimal seminggu sekali, ya, karena di sekolah kita itu ada kira-kira 6 yang sudah aktif di GGP atau guru penggerak, dan bahkan untuk jurusan tertentu Bapak Ibu guru di SMK Pendidikan melaksanakan upskilling atau reskilling sehingga
ketika pulang dari pembelajaran atau pulang dari pelatihan, kita berbagi di tombol kita ini. Termasuk selamat datang kalau ada Bapak Pengawas Pembina, Bapak Kepala Pengawas, Bapak Arif, tadi juga sudah akan bergabung bersama kita. Alhamdulillah sudah bergabung, Pak. Demikian. Mudah-mudahan selain materi bisa didapatkan, tentu sebagai administratif, punya sertifikat yang bisa didapatkan, bisa digunakan, dan bisa dimanfaatkan. Demikian saya selaku pembina, kepala sekolah, dan mungkin pengarah di komplek ini. Selamat, semoga menjadi manfaat bagi kita sekalian. Selamat Bu Sri. Baik, terima kasih Bapak Anang telah memberikan sambutan Assalamualaikum untuk webinar kali ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anang telah memberikan sambutan untuk acara webinar kali ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pengawas SMK kita, Bapak Arif Wahyudi. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih selalu mendukung acara kami. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti dari webinar ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Pasti Bapak Ibu Guru sudah tidak siap untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Sri Handaryati SPI. Bagi Ibu Sri Handaryati SPI, kami persilahkan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Lailatul Fitriah, Ibu Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Bapak, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Jelas. Siap. Yang saya hormati Bapak Arif Wahyudi selaku pengawas SMK Negeri 1 Prajikan yang selalu support dengan kegiatan kami. Yang saya hormati Bapak Anang Arifandi selaku Kepala SMK Negeri 1 Prajikan Bondowoso, dan juga sebagai Ketua Komunitas Belajar Skanepra. Yang saya banggakan Ibu Bapak Guru hebat semua, selamat siang semuanya, salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semua. Izinkan Ibu Bapak, saya di sini memaparkan sedikit ilmu yang saya miliki untuk berbagi dengan Ibu Bapak Guru hebat semuanya. Seperti yang disampaikan di judul saya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau perkenalan mungkin saya sudah dikenalkan dengan moderator saya. Sampai saat ini saya masih betah mengajar di SMK Negeri 1 Prajikan. Seperti judul kami, bahwa pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya, mungkin next ya, slide berikutnya. Saya mengutip sedikit dari Ki Hajar Dewantoro. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Nah, seperti itulah kita seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni, bagaimana kita mendidik, bedanya, kemudian guru mengukir manusia yang hidup, lahir, dan batin. Nah, saya mengutip kalimat ini Bapak Ibu sebelum nanti lebih lanjut kita berbicara tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sebagai seorang guru seharusnya memiliki beberapa pengetahuan yang mendalam tentang seni, bagaimana kita mendidik siswa, bagaimana kita membedakan kebutuhan siswa, serta bagaimana kita mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak didik kita pada nantinya itu
ingin kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta siswa kita itu dapat dihargai dan diterima oleh masyarakat. Next ya, mungkin. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak itu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam setiap prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan tentunya bahagia. Nah, untuk lebih lanjut, Ki Hajar Dewantoro juga menyampaikan bahwa setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik. Nah, dan ini yang seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas maupun di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, di sini sebelum ini ada beberapa setelahnya Marus. Bukan. Nah, ya ini. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini, Bu Bapak Guru hebat semuanya, bahwa apa sih sebenarnya pembelajaran yang seperti apa sih yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, yang pertama kita harus tahu tentang keberagaman murid. Seperti kita ketahui bahwa murid-murid kita yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, kemudian berasal dari latar belakang yang berbeda, kemudian ada juga yang mengalami kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas, sehingga kadang-kadang anak-anak kita itu dalam berkomunikasi mereka selalu menyampaikan bahasa dari daerah masing-masing. Kadang-kadang Bapak Ibu guru itu ada yang mungkin dari luar daerah yang belum tahu tentang bahasa dari siswa tersebut. Nah, kemudian juga mereka merasa bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang telah diajarkan, sehingga anak didik kita atau siswa kita itu merasa bosan belajar dengan ini saja atau itu saja, sehingga mereka yang merasa dirinya mampu, mereka akan merasa bosan dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, kemudian keberagaman murid kita yang lain, mereka sedang berjuang keras untuk menghadapi atau memahami apa yang diajarkan, serta mereka itu memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Nah, ini mungkin yang banyak kita hadapi ya selama ini, karena siswa, saya mencontohkan dari siswa saya sendiri, kadang-kadang mereka itu berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga mereka untuk memahami apa yang guru sampaikan. Tetapi mereka memiliki kesulitan-kesulitan dalam hal belajar, terutama dengan adanya tuntutan seperti era sekarang ini yang dimana kita harus dituntut, siswa itu harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, layanan kebutuhan murid. Nah, ini layanan kebutuhan murid, semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Kita memberikan sebuah layanan kepada murid bahwa pada intinya semua murid itu bisa berhasil dan sukses. Kemudian kita harus juga sebagai guru bersikap adil kepada semua murid tanpa ada perbedaan. Setiap murid juga memiliki pola belajarnya sendiri yang unik, dan guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid di kelasnya. Kemudian guru juga membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar. Berikutnya pembelajaran kita untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid, yaitu
learning gap. Dengan keunikan dan kekuatan serta kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan baik oleh kita sebagai Bapak Ibu guru. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana anak yang berusaha keras untuk tetap tekun belajar, dia akan belajar, tetapi dengan anak yang mempunyai keunikan yang lain ataupun memiliki jiwa yang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah dia akan berusaha dengan dirinya sendiri. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan murid. Kemudian kaitan dengan standar pendidikan nasional bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini akan memungkinkan guru untuk memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Nah, ini beberapa pembelajaran untuk kita sebagai ibu bapak guru hebat, bahwa bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Berikutnya, nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Nah, mari kita bahas satu persatu ya Ibu Bapak. Berikut selanjutnya ya. Ini ada beberapa ilustrasi Bu Bapak yang mungkin kita alami sehari-hari. Ya, antara lain ini kondisi kelas kita. Kita umpamakan ini adalah kondisi kelas kita. Walaupun ini kondisinya kelasnya sangat bagus, ya mungkin berbeda dengan di tempat Bapak Ibu guru atau di tempat kita. Bayangkan kelas yang Anda ajarkan saat ini. Bagaimana karakteristik setiap anak di kelas Anda? Ataukah Anda apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajar mereka? Apa minat mereka? Siapa yang memiliki keterampilan menghitung paling baik di kelas Anda? Ataupun siapa yang sebaliknya memiliki pengetahuan berhitung yang kurang di kelas Anda? Siapakah yang paling menyukai kegiatan berkelompok? Siapakah yang justru selalu menghindar saat bekerja kelompok, atau bahkan siapa yang level membacanya paling tinggi? Siapakah murid yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan memahami bacaan mereka? Bahkan siapa yang paling senang menulis dan siapa yang paling senang berbicara? Nah, ilustrasi dan hal-hal semacam ini kita hadapi setiap hari Bapak Ibu. Dan ini adalah menjadi PR bagi kita semua, tugas seorang guru. Bagaimana kita mengetahui karakteristik dari semua yang saya tuliskan di sini. Ibu Bapak jangan membayangkan sekarang ya, tapi ini sekedar ilustrasi. Kalau dibayangkan sekarang mungkin tidak selesai-selesai. Berikutnya Bapak Ibu, setiap harinya tanpa kita sadari bahwa guru dihadapkan pada semua keragaman yang banyak sekali bentuknya. Sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Misalnya, saat mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu muridnya yang kesulitan. Namun di saat yang sama juga harus akan melakukan hal ini semua tanpa kita sadari, sehingga kemampuan guru itu multitasking, ya semacam kemampuan yang sudah kita miliki semua, bahwa pembelajaran harus kondusif, tapi di satu sisi ada saja siswa yang masih butuh bantuan kita untuk belajar membaca, ada saja siswa yang masih butuh kita untuk belajar berhitung dan lain sebagainya. Nah, ini secara natural Bapak Ibu yang kita miliki, dimiliki oleh semua guru. Kemampuan ini banyak yang tidak disadari oleh Bapak Ibu guru, karena begitu alaminya hal ini terjadi di kelas, dan betapa terbiasanya kita
menghadapi tantangan semacam itu. Nah, semua usaha tersebut tentunya dilakukan oleh guru untuk memastikan bahwa setiap murid di kelasnya adalah mencapai kesuksesan dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian Tomlinson juga menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, inilah yang mungkin akan kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini yang diungkapkan oleh Tomlinson dalam bukunya yang menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini haruslah berakar dari kebutuhan murid yang bagaimana. Berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Ya, bukan pula bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibanding yang lain. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa ada beberapa guru yang mungkin memberikan soal yang berlebih kepada anak yang sudah di atas yang lain yang memiliki kemampuan lebih dengan memberikan berbagai macam soal latihan yang berlebih. Namun pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang kurang, yang pintar dengan yang pintar, ataupun yang kurang dengan yang kurang. Nah, bukan seperti itu. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Jadi yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi juga bukan sebuah pembelajaran yang semrawut. Jadi yang gurunya kemudian harus membuat berbagai program sehingga perencanaan pembelajaran dalam satu sesi belajar sekaligus. Di sini disampaikan ciri-ciri dan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang tinggi. Kemudian pula yang kedua, tujuan pembelajaran yang didefinisikan itu harus jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan dan manajemen kelas yang efektif. Dan yang keempat, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu harus tahu apa kebutuhan murid. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, ini ada sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, jelas menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid. Nah, ini yang paling penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran atau 3 strategi diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, bagaimana setelah kita menentukan semua baru mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, terkait dengan mengimplementasikan RPP berdiferensiasi ini, insya Allah next akan ada webinar selanjutnya ya, mungkin yang akan disampaikan oleh rekan sejawat saya tentang pembuatan modul ajar berdiferensiasi. Yang kelima,
yaitu melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Nah, inilah 5 konsep yang wajib kita ketahui dan wajib kita lakukan pada saat kita melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, sebagai contoh ini Bu Bapak, yang sudah saya lakukan ini adalah langkah pertama, yaitu memetakan kebutuhan belajar murid. Tentunya untuk tujuan pembelajaran masing-masing Ibu Bapak guru hebat semua sudah paham apa yang ingin disampaikan. Tetapi bagaimana langkah pertama untuk memetakan kebutuhan belajar murid? Nah, ini yang saya contohkan di sini. Saya melakukan pemetaan kebutuhan siswa melalui link Google Form. Saya membuat link Google Form ya Bapak Ibu yang ditanyakan kepada siswa tentang kegiatan yang digemari atau minatnya mereka itu apa. Kemudian kegiatan yang sesuai dengan bakat minat mereka itu apa. Kemudian kegiatan yang disukai mereka itu apa. Nah, dari tiga pertanyaan ini saya mencoba, ini awal ya Bapak Ibu. Nah, tapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak guru semuanya ya. Entah apa mungkin yang ingin disampaikan, linknya berupa apa, tidak harus berupa Google Form. Mungkin untuk anak siswa SD mungkin bisa melalui beberapa catatan guru atau kuesioner yang disampaikan oleh guru, baik secara langsung maupun memberikan mereka menulis. Kalau tidak, bisa memberikan pertanyaan secara langsung. Nah, kemudian dari hasil ini kita dapat memetakan bahwa ada beberapa anak ya. Yang kedua itu juga ada tentang kamu kalau dengan cara apa? Apakah dengan visual, auditori, maupun dengan kinestetik. Nah, ini nanti menyangkut gaya belajar siswa juga ya. Nah, dari hasil survei diketahui bahwa ada sekian persen siswa yang sukanya belajar itu dengan visual. Nah, sekian persen ada yang dengan auditori. Kemudian sekian persen ada dengan kinestetik. Nah, ini langkah awal Bapak Ibu. Mungkin untuk pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, kalaupun tidak dengan ini, mungkin, nah ini saya contohkan seperti ini Bapak Ibu, ada profil pelajar siswa, kemudian yang suka dengan visual, auditori, dan kinestetik sudah saya kelompokkan, kemudian diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, ini yang sudah berhasil saya petakan kebutuhan awal dari siswa. Berikutnya yaitu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, dalam hal ini, selanjutnya ya, di sini pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara, nah ini, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, minat belajar, dan juga ada dengan profil belajar. Nah, dari masing-masing ini, bagaimana guru mengetahui tentang kesiapan belajar murid, kemudian juga memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, dan guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami tergantung pada gaya belajarnya, kemudian kecerdasan menjemputnya, pengaruh budaya, dan juga lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, nah, selain itu, kebutuhan belajar murid juga dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama yang mungkin sering kita lakukan yaitu memahami perilaku murid, mengidentifikasi kebutuhan awal, membaca raport murid sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terakhir,
Nah, ini guru perlu menyesuaikan atau menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, dari pemaparan materi ini, mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu Bapak Guru Hebat, saya berikan kesempatan. Demikian rangkaian materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Sri. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Sri, pemaparan yang sangat jelas, luar biasa bermanfaat bagi kita semua para pendidik di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi waktu kita tidak banyak lagi karena kita menyeting acara hanya 1 jam dari membuka sampai menutup acara. Jadi kami buka sesi pertanyaan untuk penanya pertama saat ini juga. Ibu Suranti sepertinya raise hand. Ya, baik. Ibu Kepada Yani. Ibu Yani, monggo Ibu Yani untuk memberikan pertanyaan. Atau Ibu Suranti Ningsi dulu ya. Siapa yang sudah ready terlebih dahulu? Ya. Terima kasih Bu Fitri sebagai moderator. Terima kasih Bu Sri, sangat bagus untuk pemaparannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini cuma saya mau sharing atau sedikit gimana cara mengimplementasikan di kelas. Kan tadi kan kita sudah tahu nih ya karakteristik anak-anak ini berbeda. Kalau menurut Bu Sri, misalkan ini pembelajarannya itu sistem kelompok, itu yang bagus disamakan karakternya dalam satu kelompok itu apakah harus lebih bagus yang satu kelompok itu berbeda karakter. Gitu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana moderator? Langsung dijawab. Baik, Ibu Ranti, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa saya ulang ya Bu, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ketika pembelajaran itu berkelompok? Apakah disamakan karakternya atau berbeda? Begitu ya Bu Ranti? Mungkin kalau ya betul. Baik Bu. Nah, kita sebagai siswa tidak disampaikan tadi di awal bahwa kita tidak bisa memberikan materi itu kepada atau pola atau cara kita itu dengan 5 anak dengan 5 cara atau 30 anak dengan 30 cara. Nah, begitu. Jadi untuk kelompok menurut saya sebaiknya kita keinginan siswa itu yang seperti apa? Karakter siswa itu yang seperti apa? Nah, jadi ketika mereka bekerja, kalau kita di produktif mungkin ya, di jurusan perikanan, kita melakukan bekerja, siswa yang memiliki karakter yang sama tentunya dia akan berusaha untuk untuk bekerja sesuai dengan karakternya mereka, atau sesuai dengan gaya bahasa mereka, gaya belajar maksud saya. Nah, dalam hal ini, di awal untuk memenuhi kebutuhan siswa juga harus tahu bagaimana cara atau gaya belajar siswa, Bu. Jadi kalau menurut saya lebih baik itu disamakan saja karakternya dengan tidak menutup kemungkinan bahwa untuk anak-anak yang memiliki karakter yang kurang di antara mereka itu, maka harapan kita itu mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kelompoknya. Saya rasa kalau anak misalnya anak yang mempunyai kebutuhan yang kurang misalnya, terus nanti dikelompokkan. Padahal tadi saya sudah sampaikan, kita tidak bisa mengelompokkan anak yang kurang dengan yang kurang. Tapi belum tentu anak yang
pembelajarannya atau daya serapnya kurang, belum tentu dia punya karakter yang kurang juga dalam nanti dia belajar di kelompoknya. Seperti itu kalau menurut saya, Ibu. Ya, bagaimana Ibu Suranti Ningsih? Apakah sudah puas Ya. dengan jawaban Ibu Sri? Ya, puas Bu. Terima kasih Bu Sri atas Terima kasih. masukannya. Terima kasih Ibu Suranti Ningsih atas pertanyaannya dan juga Ibu Sri atas jawabannya. Untuk tim IT kita apakah masih ada waktu? Ibu Yeni mungkin Bu Satu bertanya. pertanyaan lagi mungkin ya.